Oke anak-anak semua, kita akan mulai pembelajaran kita yang dimana materi kita yang hari ini itu tentang jurnal umum. Nah, minggu lalu kan Ibu udah informasikan juga kan bahwa materi kita itu hari ini jurnal umum. Nah, Ibu akan mengapakan sedikit apa itu jurnal umum. Nah, jurnal umum itu adalah sebuah buku atau basis data di mana semua transaksi keuangan yang ada dalam sebuah perusahaan itu dicatat untuk pertama kalinya sebelum diposting ke buku besar. Nah, jadi jurnal umum ini adalah jurnal yang pertama kali dibuat oleh sebuah perusahaan sebelum mencapai ke siklus berikutnya. Nah, pasti kalian kan sudah mencari sedikit beberapa tentang jurnal umum ini. Ibu mau bertanya kepada kalian itu siapa yang tahu bagaimana cara langkah-langkah dalam membuat jurnal umum yang benar? Baik, Romasi, silakan. Baik, cara membuat jurnal umum yang benar itu yang pertama itu kita harus pahami dulu persamaan akuntansinya. Yang kedua itu kita harus kumpulkan bukti-bukti dari transaksi. Yang ketiga identifikasi transaksinya. Terus yang keempat itu pencatatan jurnal umumnya. Oke, baik, benar ya yang udah dijawab oleh Romasi. Nah, bahwasanya cara membuat jurnal umum yang benar itu yang pertama kita harus memahami tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, yang kedua kita harus mengumpulkan semua bukti-bukti transaksi dalam satu periode itu dan kemudian diidentifikasi gitu. Itu masuk ke dalam pengeluarankah, pemasukankah, seperti itu. Dan selanjutnya kita melakukan pencatatan ke jurnal umumnya. Nah, dalam jurnal umum ini kan ada empat item gitu dalam tabel jurnal umum. Yang pertama itu ada tanggal transaksi, ada deskripsi transaksi, dan ada nomor akun dan nama akun, dan yang terakhir debit dan kreditnya. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah soal ataupun contoh kasus yang akan dikerjakan. Nah, yang pertama itu kalian kan sudah duduk berdua-berdua nih. Jadi nanti yang pertama kalian akan mengerjakannya secara individu. Nah, setelah secara individu kalian nanti akan membagikan jawaban yang sudah kalian kerjakan itu kepada teman sebangku kalian, seperti itu. Ibu akan memberikan soalnya ya. Nah, dan ini untuk soalnya. Yang pertama dikerjakan individu dulu ya. Ibu kasih waktu selama 2 menit. Oke, baik. Apakah sudah selesai? Apakah sudah selesai anak-anak Ibu? Sudah. Nah, kan udah selesai nih jawab secara individu. Nah, coba diskusi gitu dengan teman satu mejanya untuk masalah jawabannya. Mungkin ada berbeda pendapat, mana yang benar, mana yang betul. Nanti akan dipresentasikan secara perwakilannya nanti di depan.
itu ya Bu. Terima kasih Bu. Lanjutkan ya. Ada yang tidak tahu? Soalnya yang di depannya dikerjakan ya, diskusi aja. Iya Bu. Ada yang nggak tahu nanti? Untuk yang transaksi 4 Januari itu 4 Januari untuk 1 bulan. untuk 4 Januari kan dibayar hari Iya Bu. tangannya boleh iya dibayar sewa untuk bulan Januari selama itu untuk 1 bulan ya, itu dibayar sewa sebesar 100.000. Berarti jurnalnya bukan sewa pada kas karena itu kan pengeluaran. Oke, Makasih Bu. oke, kita kerjakan ya, diskusi dengan teman semangkunya. Oke, Bapak udah selesai anak itu semua? Sudah Ibu. Nah, selanjutnya akan Ibu pilih 2 dari perwakilan tiap kelompok untuk mempresentasikan jawabannya ya. Untuk yang pertama boleh dari kelompok Romasi. Perwakilan aja ya. Ini langsung semua dijawab atau dibagi 2 nanti sama? Oh, bagi 2 aja biar nanti teman kelompok yang lain jawab yang pertanyaan selanjutnya ya. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Januari. Nah, di tanggal 1 itu Tuan Rifki memulai usaha dengan menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan sebesar 50 juta. Nah, yang menjadi jurnalnya yaitu kas pada modal yaitu sebesar 50 juta. Dan untuk di tanggal 3 Januari dibeli sebuah kendaraan seharga 40 juta, dibayar secara tunai 20 juta dan sisanya dibayar di kemudian hari. Nah, untuk jurnalnya itu kendaraan didebit sebesar 40 juta, kas dikredit sebesar 20 juta dan utang dagang dikredit sebesar 20 juta. Nah, untuk di tanggal 4 Januari dibayar sewa kantor untuk bulan Januari sebesar 100 juta. Nah, yang menjadi jurnalnya yaitu beban sewa pada kas sebesar 100 juta. Di tanggal 5 Januari dibayar pemasangan biaya iklan untuk 3 bulan sebesar 150.000. Nah, yang menjadi jurnalnya yaitu beban iklan pada kas sebesar 150.000. Yang untuk tanggal 6 dibeli peralatan kantor secara kredit dari PD Senang Hati sebesar 400.000. Nah, yang menjadi jurnalnya yaitu peralatan kantor didebit sebesar 400.000 dan utang dagang dikredit sebesar 400.000. Untuk di tanggal 7 Januari dibayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 250.000. Jurnalnya yaitu beban asuransi didebit sebesar 250.000 dan kas pada kredit sebesar 250.000. Baik, terima kasih. Untuk Romasi boleh duduk dulu ya. Nah, bagaimana untuk yang lain? Apakah ada yang berbeda jawabannya? Nah, baik. Untuk jawaban yang udah dipaparkan temannya tadi betul ya, dan untuk analisisnya juga udah betul. Nah, selanjutnya untuk perwakilan dari kelompok Natalia boleh maju ke depan.
ya Bu. Iya. Kalau temannya lagi menjelaskan, boleh dilihat temannya menjelaskan ya anak-anak ibu semua. Iya, Biar nanti Bu. kalau ada yang nggak tahu bisa ditanyakan. Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 1999 diterima pendapatan sebagai hasil operasi taksi sebesar 400 juta, di mana jurnalnya itu kas di debit sebesar 400 juta dan pendapatan di kredit 400 juta. Tanggal 9 Januari dibayar bensin dan oli untuk keperluan taksi sebesar 100 juta, di mana jurnalnya itu perlengkapan di debit sebesar 100 juta dan kas di kredit sebesar 100 juta. Transaksi tanggal 10 Januari disewakan taksi selama 4 hari kepada toko kenangan, akan dibayar 1 minggu kemudian sebesar 200 juta. Piutang di debit sebesar 200 juta dan pendapatan di kredit sebesar 200 juta. Tanggal 11 Januari dibayar cicilan kepada PT Senang sebesar 100 juta. Itu jurnalnya itu utang 100 di debit 100 juta, kas di kredit 100 juta. Dan pada tanggal 12 Januari diambil dari uang kas untuk keperluan pribadi. Nah, jurnalnya itu price di debit sebesar 150 juta dan kas di kredit sebesar 150 juta. Dan untuk transaksi yang terakhir, yaitu pada tanggal 13 Januari, dibayar biaya supir sebesar 250 juta. Jurnalnya itu beban supir sebesar 250 juta di debit dan kas di kredit sebesar 250 juta. Oke, baik, silakan duduk. Nah, untuk transaksi dari tanggal 8 Januari sampai 13 Januari bagaimana? Apakah ada yang berbeda jawabannya? Sama, Bu. Nah, itu tadi jawaban yang dipaparkan oleh teman kalian Natalia sudah benar ya. Dan mungkin tadi untuk totalnya belum dibacakan. Nah, total untuk ini Ibu akan tunjukkan jawabannya ya, supaya kalian bisa ngecek bagaimana apakah jawaban yang sudah kalian kerjakan benar atau enggak. Nah, ini untuk jawabannya ya, dengan totalnya itu debitnya 92.100.000 dan kredit juga 92.100.000. Nah, debit dan kreditnya ini harus balance. Nah, kalaupun mungkin kalau kalian merasa jawaban kami balance tapi kok salah Bu. Nah, balance itu bukan berarti kalian udah benar, tapi kalau nggak balance ya pasti udah salah. Oke? Nah, kasih tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan kalian yang sudah melakukan. Tentang jurnal umum ya, anak-anak ibu semua udah mengerti? Sudah, Ibu. Nah, baik, terima kasih ya untuk keantusiasannya dalam mempresentasikan dan untuk menjawab semua soal yang sudah ibu kasih. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kalian untuk tugas di rumah kalian itu akan mengerjakan dari buku halaman 36 dengan contoh kasus yang sama juga ya, masih tentang jurnal umum. Jadi kalian mengerjakannya di rumah secara individu. Minggu depan itu akan ibu